guys, aku Maggie, dan di video kali ini aku akan membahas mengenai book versus movie review dari Winter in Tokyo karya Ilanatan. Ya, jadi Winter in Tokyo kemarin sudah tayang di seluruh bioskop tanah air sejak tanggal 11 Agustus, dan aku langsung nonton pada hari itu juga karena udah excited banget dan gak sabar untuk segera tahu filmnya seperti apa. Walaupun awalnya aku sempat pesimis dengan filmnya, karena sebelum aku nonton film, aku sempat baca ulang Winter in Tokyo 3 hari sebelum nonton, dan itu tuh aku baca ulang untuk pertama kalinya setelah 6 tahun berlalu. Jadi aku baca Winter in Tokyo untuk pertama kalinya 6 tahun yang lalu dan baru baca ulang beberapa hari yang lalu. Dan aku udah lupa nyari seluruh detail cerita Winter in Tokyo, cuma ingat klimaksnya doang. Tapi setelah baca aku merasa ternyata aku masih suka Winter in Tokyo walaupun 6 tahun sudah berlalu dan aku seharusnya udah berubah pola pikirnya dan segala macam, tapi ternyata aku masih suka. Dan Winter in Tokyo masih menjadi buku favoritku dari seluruh buku karya Ilanatan. Jadi aku bener-bener was-was gimana filmnya, apa filmnya bakal sebagus bukunya. Aku gak ingin buku yang aku sukai banget itu filmnya jelek. Dan ternyata setelah aku selesai menonton filmnya, aku bisa bilang kalau aku suka sama film ya. Ya, jadi hal pertama yang aku bicarakan mengenai Winter in Tokyo adalah mengenai plotnya. Jika dilihat dari plot, jelas plot film dan plot buku jauh berbeda, walaupun bedanya itu banyakkan hanya di detailnya saja. Sementara plot utamanya masih cukup kepegang menurut aku. Bisa dibilang setengah bagian awal film itu cukup mirip, hanya berbeda detail aja dan berbeda beberapa adegan yang dibolak-balik, diacak-acak tempatnya. Tapi untuk setengah bagian akhir film itu sangat berbeda, seperti cerita dikembangkan sendiri oleh sutradara dan juga produsernya. Walaupun aku nggak protes soal itu, nah kita ngomongin lagi seputar perbedaannya. Sekarang kita skip dulu ke bagian cast. Satu-satunya hal yang bisa aku komentari seputar castnya adalah castnya perfection. Setelah nonton film ya, aku cuma bisa bilang kalau Pamela Bowie udah Keiko yang sempurna. Dia benar-benar bisa memerankan Keiko yang naif, Keiko yang sering mikir yang aneh-aneh, Keiko yang ceroboh, dan juga Keiko. Pokoknya benar-benar itu adalah Keiko. Sementara untuk Dion, acting Dion bagus banget. Aku benar-benar suka sama Dion, bahkan melebihi Pamela Bowie. Soalnya Winter in Tokyo ini kan adaptasi dari novel Winter in Tokyo. Dan dari novelnya sendiri, kalau kalian baca, itu tuh banyak menggunakan kalimat-kalimat baku seperti buku terjemahan. Jadi kalimat-kalimat baku ini secara nggak langsung kebawa juga ke filmnya. Jadi karakter-karakternya ngobrol dengan dialog baku. Dan kalau misalkan aku nonton, menurut aku Dion tuh jauh lebih luas dalam mengucapkan kalimat baku daripada Pamela Bowie. Jadi kadang ada beberapa kalimat baku yang diucapkan oleh Pamela Bowie dan terasa sedikit mengganjal atau awkward. Tapi untuk Dion, somehow nggak tahu apa yang dilakukan oleh Dion, tapi dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat baku itu menjadi kalimat yang semacam normal saja, seperti kalimat yang seharusnya kita dengar sehari-hari. Padahal kan jelas enggak kan, kita nggak ada yang pakai kalimat baku sehari-hari. So nggak tahu Dion ngapain, yang jelas aku benar-benar takjub dengan cara dia acting dan mengucapkan kalimat-kalimat baku itu. Serta di film ini tuh ada beberapa kalimat Jepang. Bukan beberapa sih, ada banyak banget malah kalimat Jepang. Aku nggak tahu itu di dubbing atau emang pemerannya mengucapkan sendiri, tapi aku rasa pemerannya mengucapkan sendiri. Dan jika Pamela Bowie terkadang aku rasa sedikit aneh mengucapkan kalimat Jepangnya, mungkin karena logatnya, aksennya. Tapi untuk Dion, sama aku merasa aksennya bagus juga. Apa diam-diam Dion tuh suka nonton anime atau manga? I don't know. Yang jelas aku suka banget sama acting Dion. Walau kalau misalkan ada sedikit kekurangan mengenai acting Dion, aku merasa Kazuto yang diperankan oleh Dion masih kurang usil daripada Kazuto yang di buku. Jadi aku rasa Kazuto di buku jauh lebih cengengesan daripada Kazuto yang diperankan oleh Dion. Tapi overall aku sangat puas dengan Kazuto dan Keiko yang diperankan oleh Dion dan juga Pamela Bowie. Lalu untuk Akira, jadi aku nggak nyangka sebelum nonton trailer kalau misalkan Morgan itu juga ikutan main di film ini dan jadi salah satu tokoh utama bisa dibilang. Dan ya, waktu aku nonton Morgan di film, aku sempat kaget karena nggak nyangka Morgan bisa acting sebagus itu. Dan setelah aku selesai nonton, aku benar-benar cuma bisa bilang Morgan adalah Akira yang sempurna. Aku udah gak bisa komentar apa-apa lagi. Morgan benar-benar Akira sesuai di bayangan aku. Physically maupun acting wise, Morgan adalah Akira. Titik. Perfection. Aku juga suka banget sama peran Sato Tomoyuki yang ternyata diperankan oleh Brandon Salim. Maaf lagi-lagi aku belum pernah dengar namanya sebelumnya. Aku kudet banget soal artis Indonesia. Tapi aku Google dan aku cari tahu ternyata namanya Brandon Salim, dan oh my god, Brandon Salim, you are perfect as Sato Tomoyuki. Aku benar-benar suka banget acting dia. Dia cengengesan banget, benar-benar menghidupkan peran Tomoyuki di dalam novel.
perfect. Sedangkan untuk Sato Haruka yang diperankan oleh Gigi Cherry Bell, iya aku nggak tahu sebenarnya kalau ternyata itu adalah Gigi Cherry Bell, jadi aku Google baru tahu kalau itu Gigi Cherry Bell. Aku bisa bilang walaupun Gigi Cherry Bell aktingnya nggak jelek, aktingnya bagus, tapi aku merasa Haruka yang diperankan oleh Gigi masih rada jauh dengan Haruka di novel. Karena Haruka di novel menurut aku lebih cerewet, lebih lebay, lebih hidup daripada Haruka di film. Haruka di film lebih seperti kalem-kalem gitu deh. Sedangkan untuk Kimberly Ryder yang memerankan Iwamoto Yuri, aku nggak bisa komentar apa-apa karena sebenarnya Yuri di novel sendiri aku kurang tahu karakter seperti gimana karena dia hanya muncul sebentar saja dan sudah begitu juga menurut aku plain dan datar-datar saja karakternya. Jadi aku rasa waktu diadaptasi ke film si Yuri mau diubah jadi apapun aku juga nggak bakal protes karena aku sendiri merasa Yuri karakter yang kurang berkarakter. So, Kimberly Ryder jelas saja aktingnya bagus sih. Jadi untuk masalah cast, aku benar-benar puas banget, benar-benar 100 out of 100 nilai yang aku bisa berikan untuk cast dari Winter in Tokyo. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai soundtrack dari film ini. Aku sempat kaget waktu dengar ada lagu Jepang muncul di film ini. Aku bingung itu lagu Jepangnya emang sengaja ditulis untuk Winter in Tokyo atau produsernya main comot lagu Jepang di mana. Kalau misalnya kalian tahu lagu Jepang itu emang sengaja ditulis untuk Winter in Tokyo atau enggak, kalian bisa tulis komen di bawah dan kasih tahu aku yang kurang update ini. Aku rasa yang jelas lagu Jepang itu sangat membantu membuat suasana atau atmosfer Jepang. Iyalah lagu Jepang. Apalagi kalau misalkan lagu Jepangnya lagi diputar sebagai background music dan karakternya nggak ada yang ngomong, mereka cuma jalan-jalan aja terus disorot sama kamera. Itu berasa banget kayak lagi nonton live action Jepang. Lalu selanjutnya yang ingin aku bicarakan adalah lokasi syuting, pengambilan gambar, teknis-teknis film. Ya walaupun aku juga nggak ngerti seputar perfilman, but at least I try to comment from my point of view. Hope you understand. Kalau misalnya dari lokasi syuting, jelas lokasi syutingnya bagus banget dan banyak banget tempat-tempat indah di film itu dan aku merasa sudut pengambilan gambarnya bagus. Jadi banyak banget adegan yang menurut aku cocok jadi wallpaper atau tumbler banget lah istilah gaulnya. Maaf banget aku harus ngomongin soal ini lagi, tapi aku nggak mau membandingkan dengan Sunshine Becomes You karena kalau misalnya kalian nonton video book versus movie reviewku tentang Sunshine Becomes You, aku udah bilang ada adegan-adegan aneh terkadang karena adegan itu tuh kameranya hanya diam saja dan menyorot dua orang karakter yang sedang berbicara satu sama lain. Gak ada background music, kamera gak bergerak, karakternya cuma ngomong depan-depanan. Lalu kita yang nonton cuma seakan-akan lagi ngeliat mereka lagi latihan dialog. Dan itu aneh banget, kayak awkward. Tapi di film ini jelas nggak ada adegan kayak gitu. Semua adegannya diatur dengan rapi, musiknya masuk dengan pas, pokoknya semuanya pas. Aku beneran kagum sama yang bikin film ini. Menurut aku pacingnya juga bagus, walaupun banyak perbedaan di sana-sini, tapi overall bagus. Ya, selanjutnya aku membicarakan mengenai perbedaan dari film dan juga buku Winter in Tokyo. Sebenarnya aku udah males membicarakan mengenai perbedaan karena perbedaannya banyak banget. Kalian harus nonton filmnya sendiri atau baca buku sendiri kalau misalkan udah nonton film tapi belum baca buku untuk mengetahui perbedaannya, karena perbedaan itu benar banyak dan semacam nggak bisa aku catat satu-satu gitu loh. Jadi awal-awal nonton aku masih semacam mengingatkan diriku sendiri, ini beda di sini, beda di situ, beda di sana untuk bikin video ini kan. Tapi setelah pertengahan aku udah beneran capek karena bedanya baik banget dan udahlah aku nyerah, aku nonton aja yang penting. So aku rasa aku hanya akan menyebutkan beberapa perbedaan yang ya cukup besar menurutku di film dan juga bukunya. Maaf banget, tapi perbedaannya baik banget, bener-bener baik banget. Ya, salah satu perbedaan cukup besar adalah nggak ada karakter kakek Ozawa di sini, hanya ada nenek Ozawa aja. Tapi aku juga nggak ngerasa itu mengganggu karena kakek Ozawa sendiri di novelnya nggak memiliki terlalu banyak dialog, jadi dia dihilangkan pun juga nggak masalah. Lagian hemat budget film kan, nggak usah hire satu lagi cast. Lalu perbedaan kedua adalah Akira nggak tahu kalau Keiko itu takut gelap. Akira juga nggak tahu kalau Keiko itu nggak suka makan telur. Padahal di novel jelas-jelas Akira tahu kalau misalkan Keiko itu nggak suka makan telur. Ya lagi dia sering makan bareng, masa nggak tahu sih nggak suka makan telur? Ya, rada bikin bete sih versi filmnya. Artinya Akira semacam kayak ignorant banget karena dia nggak tahu cewek yang disuka itu nggak suka makan telur pada sering makan bareng. Ya well, dan itu jadi salah satu alasan kenapa Keiko mutusin Akira atau nolak Akira dan Akira pergi ke Kazuto versi film. Jadi Keiko merasa kayak Akira tuh nggak pernah mengerti soal diri dia, Akira tuh nggak tahu apa-apa soal dia, jadi dia merasa hubungan ini nggak sepantasnya dipertahankan dan akhirnya dia meninggalkan Akira dan pergi ke Kazuto. Ini versi film. Sementara kalau misalkan di novelnya kan ya nggak begitu sih jalannya. Di novelnya ya Keiko hanya semacam sadar kalau misalnya cinta dia tuh sebenarnya pada Kazuto, jadi dia meninggalkan Akira yang sebenarnya baik-baik saja dan mengerti tentang Keiko.
hanya masalah cinta. Lalu perbedaan ketiga dan salah satu perbedaan yang paling kusayangkan adalah, apa kalian masih ingat setelah Keiko dan Kazuto menonton pertunjukan Swan Lake, mereka bermain ice skating, dan di novel Keiko dan juga Kazuto sama-sama jago bermain ice skating, jadi mereka berdansa waltz di atas es. Oh my god, keren banget. Dan aku sort of sedikit menanti-nanti adegan itu karena berdansa waltz di atas es itu keren banget kan. Tapi mungkin kemampuan Gion dan Pamela Bowie bermain ice skating nggak sejago itu, jadi adegan itu dihilangkan, diganti dengan Pamela Bowie yang nggak bisa main ice skating, dan jadinya ada adegan cringe worthy yang cukup bikin aku ya, adegannya semacam aku takut, jangan lepaskan aku. Lalu si Kazuto menjawab, tenang Keiko, aku nggak akan melepaskan kamu. Gitu deh. Lalu perbedaan keempat dan juga perbedaan yang paling berbeda adalah endingnya. Jadi setelah aku nonton ending filmnya, aku sempet dumbfounded, mind blown, bingung, shock karena endingnya berbeda. Jauh. Ya well, Kazuto sama Keiko tetap jadian, tetap tenang aja. Ya well, mari aku bahas perlahan-lahan. Jika ending di novel adalah Akira mengikuti pertemuan keluarga dia, seluruh keluarga dia hadir, dan di sana dia tahu ternyata yang memukuli Kazuto hingga dia lupa ingatan adalah salah satu anggota keluarga dia, saudara dia. Jadi dia melapor ke polisi, dia juga memberi tahu si Kazuto, dan tahu-tahu orang itu masih nggak jera dan malah pengen bunuh Kazuto, dan akhirnya Kazuto kepukul untuk kedua kalinya sambil melindungi Keiko, kan? Begitu ceritanya. Lalu Kazuto yang terpukul untuk kedua kalinya, akhirnya ingatannya pulih kembali, dia masuk rumah sakit, dan di sana dia menyatakan cinta kepada Keiko. Lalu di akhir cerita Winter in Tokyo, kita bisa lihat si Keiko itu datang ke pameran foto hasil jepretannya Kazuto, dan di sana dia lihat foto dia dipajang di pameran itu. Lalu happily ever after. Dan Keiko benar-benar tahu kalau misalkan Kazuto adalah cinta pertama dia. Jadi ternyata yang selama ini membantu dia mengambil kalung dia di antara tumpukan salju waktu SD itu adalah Kazuto dan juga bukan Akira. Itu ending di novel, seperti itu. Sedangkan ending di film, ceritanya tuh si Kazuto akhirnya dia ikutan sama si Yuri mau ke New York balik. Dia udah naik ke atas taksi, udah jalan taksinya. Sementara dia ngomong ke Keiko untuk ikut aja ke pertemuan keluarga Akira. Jadi kalau misalnya di novel kan Akira nggak pernah ngajak Keiko ke pertemuan keluarga dia. Tapi kalau misalnya di film, Akira ngajak Keiko ke pertemuan keluarga dia, dan Akira bahkan ingin mengenalkan Keiko ke semua anggota keluarga dia sebagai tanda kalau dia sudah merasa hubungan mereka serius. Dan Keiko yang galau akhirnya disuruh Kazuto, udah kamu ikut aja sama Akira deh. Dan akhirnya Keiko pergi, tapi sesampainya di rumah Akira, belum sempat masuk, baru parkir, Keiko merasa kayak bimbang, dan dia seperti yang aku bilang tadi, dia merasa Akira nggak tahu dia nggak suka telur, Akira nggak tahu dia nggak suka gelap. Akhirnya dia menolak Akira di sana. Sementara Kazuto di taksi, dia berhenti, dia turun dari taksi, dan dia bilang ke si Yuri kalau misalnya dia nggak bisa ikutan dia ke New York karena dia baru nyadar kalau ternyata hati dia sama dia di Keiko. So, mereka berdua yang meninggalkan pasangan masing-masing, tahu-tahu out of nowhere ketemu di sebuah taman atau jalan atau pinggir danau, pokoknya begitu. Lalu mereka semacam menyatakan cinta satu sama lain, dan sudah endingnya di situ. Jadi, the huge difference is Kazuto di film nggak pernah benar-benar dikasih tahu kok misalkan ingatannya dia sudah kembali. Jadi ya penonton dibiarkan begitu saja memikirkan apa ingatan Kazuto kembali atau enggak. Intinya ya mereka jadian. Lalu perbedaan besar yang kedua adalah Keiko nggak tahu kok ternyata Kazuto cinta pertamanya sama ini. Jadi dua hal itu nggak dikasih tahu di film, sementara di novel itu dikasih tahu, dan jadi salah satu bagian yang cukup penting aku rasa. Tapi personally aku nggak ngerasa ending film jelek, aku nggak kecewa dengan ending film, malah somehow aku rasa ending film cukup sweet karena Kazuto belum pulih ingatannya sepenuhnya, tapi dia bisa 100% percaya kalau misalnya Keiko adalah the one, kalau Keiko adalah cintanya sama ini. Jadi aku cukup suka dengan ending film, dan aku malah merasa ending film itu lebih realistis sebenarnya, karena ending novel itu cukup fairy tale like dan cukup happily ever after banget kan, dengan ingatan yang kembali dan dengan ternyata Kazuto dari cinta pertama dia. Wow. Anyway, di film sudah dikasih tahu kalau misalnya Kazuto dari cinta pertama dia, tapi yang tahu tuh cuma penonton karena kayak semacam ada ending scene gitu. Tapi Keiko-nya ya masih nggak tahu kok di film. Aku rasa segitu aja video dari aku kali ini. Jadi buat kalian semua yang udah nonton Winter in Tokyo, kalian bisa tulis komentar kalian di bawah bagaimana pendapat kalian mengenai film ini.
apa kalian sama sukanya mengenai Winter in Tokyo seperti aku, atau menurut kalian filmnya meh atau biasa-biasa aja. Yang jelas aku suka banget sama semua cast dari film Winter in Tokyo, dan for whoever you are, sebagai sesi casting dari Winter in Tokyo ini, you're the best. Salut. Karena castingnya benar-benar perfect, benar-benar perfect. Aku harap casting film adaptasi dari novel Inanatan selanjutnya bisa se-perfect ini. So don't forget to like, share this video, and also subscribe to my channel. See you in my next video. Happy reading. Bye.